Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI di mana Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali siang ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 14 Juli 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mewujudkan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Ada 3 narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Pak Haji Sugiono MPD. Beliau adalah Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Saya tahu persis Bapak sibuk hari ini. Siap. Keliling-keliling, tapi justru itu kita culik sebentar untuk banyak bercerita tadi. Keliling-kelilingnya apa saja ceritanya. Siap. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Utomo Widianto, SPD Kepala Sekolah SDS Islam Al-Falah 2. Assalamualaikum, Pak kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir, pasti sibuk hari ini, tapi kita celik sebentar untuk nanti bercerita banyak tentang bagaimana kondisi MPLS di Al-Falah, Pak ya. Kemudian ada Mas Wahyudi, SPD MM, beliau adalah orang tua siswa. Nah, nanti kita tanya nih, orang tua siswanya kelas berapa dan di sekolah mana gitu ya. Tapi nanti banyak bercerita dari sisi orang tua. Saya langsung aja ke Pak Sugiono. Pak Sugiono, ini masa-masa libur sudah selesai. Kalau ada lagunya libur telah tiba, ini sudah usai gitu ya. Dan masuk sekolah, orang tua juga sudah sibuk juga, orang tua ini mempersiapkan, termasuk sibuk membelikan alat-alat sekolah maupun betul. Sibuk juga mempersiapkan semuanya, karena anak-anak khususnya yang masih SD SMP ini kan masih banyak harus dibantu untuk persiapannya ya, beli-beli buku dan lain sebagainya. Jadi ini hari-hari yang riuh lah kira-kira begitu. Nah, Pak Sugiono, menarik di zaman atau di era sekarang ada istilah baru ya, namanya MPLS. Nanti Bapak bisa cerita sejak kapan ini istilah MPLS ini digunakan dan apa sebenarnya maksud dan tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah ini diadakan. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Faris dan para pendengar TVRI Jambi yang kami muliakan. Jadi terkait dengan MPLS, jadi dulu mungkin kita mengenalnya sebagai MOS gitu ya, masa orientasi siswa. Jadi iya, betul. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016, maka dibakukanlah istilahnya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, berkembang kemudian di era sekarang ini 2025 ini karena ada berbagai penyesuaian perubahan kebijakan, terbitlah Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 10 tahun 2025, tetap dengan akronim atau singkatan MPLS, tapi ada perubahan sedikit dari sisi kepanjangannya. Kalau dulu masa pengenalan lingkungan sekolah, sekarang namanya jadi masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan ada tambahan ramah. Nah, khusus di Kota Jambi ini oleh pemerintah Kota Jambi, oleh Pak Wali kita Bapak Dr. Haji Maulana MKM, itu langsung disandingkan. Jadi MPLS-nya tadi beliau sudah menghadiri di beberapa titik sekolah, MPLS yang ramah bahagia. Wah, disesuaikan dengan visi ya. Ya, jadi MPLS-nya MPLS ramah dan membahagiakan. Jadi MPLS ini kalau kita cermati dari sisi substansi regulasinya memang diperuntukkan bagi anak-anak kita yang baru masuk di sekolah di satuan pendidikan, baik itu PAUD, ada TK dan sebagainya, ada SD, MI dan SMP, SMA dan seterusnya. Untuk kita di Kota Jambi kan cakupannya meliputi pendidikan usia dini, SD dan SMP. Itu kegiatan pertama di mana anak-anak kita diperkenalkan dengan lingkungan sekolahnya, baik kepada warga sekolahnya, gurunya, kakak kelasnya, sarana prasarana sekolahnya, maupun juga lebih utama lagi terkait dengan budaya dan pembangunan karakter positifnya. Jadi itu yang menjadi tujuan pokoknya, agar anak-anak kita itu ketika masuk ke sekolah, masuk ke satuan pendidikan, mereka bisa mengikutinya dengan smooth, istilahnya begitu, dengan tahapan-tahapan yang menyenangkan, sehingga kemudian terbentuk karakter baik positifnya, kemudian siap menerima pembelajaran, proses pendidikan yang berlangsung di sekolah yang baru. Kita tentu saja kan melihat anak-anak kita mungkin ada yang dari rumah atau dari jenjang pendidikan sebelumnya. Mereka perlu menyiapkan baik tadi secara fisik mungkin dan juga kelengkapan
Bahkan tapi juga lebih penting lagi kondisi psikologisnya itu yang makanya dikuatkan lagi sekarang ini dengan MPLS yang ramah bahagia tadi. Mungkin itu menjadi tujuan pokok esensi dari MPLS ini. Oke, dulu istilahnya MOS berarti ya, masa orientasi sekolah, dan sekarang jadi MPLS. Nah, MPLS ini wajib Pak Sugiono dan di semua jenjang, mulai dari khususnya SD, SMP. Ya, betul. Jadi program yang wajib yang sudah diatur regulasinya tadi Permendikbud 18 maupun dalam Surat Edaran nomor 10 2025 itu. Jadi memang semua siswa wabil khusus lah kira-kira begitu yang baru masuk dari jenjang yang baru. Meskipun MPLS itu juga berlaku, misalnya kelas SMP misalnya, itu yang dari bidang kami. Kelas 7 naik kelas 8 kan tentu guru wali kelasnya baru, atau teman-temannya bisa juga baru lagi. Tapi yang lebih fokus lagi memang betul untuk anak-anak kita yang baru masuk dari jenjang yang di bawahnya, atau misalnya dia prasekolah ke sekolah, atau SD ke SMP, atau SMP ke SMA dan jenjang. Oke, berarti MPLS bukan hanya untuk yang baru naik ke SD maupun ke SMP, tapi kelas yang 7, 8-nya atau 2, 3 sampai 6 MPLS juga. Iya, jadi tetap meskipun lebih tentu dominasi atau pengutamaannya adalah bagi yang tadi yang baru kelas 1 atau kelas 7. Atau secara umum apa aja yang disampaikan? Ya, kalau di kegiatan MPLS ada yang namanya kegiatan wajib, kemudian ada yang kegiatan pilihan. Yang kegiatan wajib itu tadi pengenalan anak-anak kita dengan lingkungan sekolahnya, dengan gurunya, dengan sarana prasarana, misalnya lokasi WC-nya di mana, atau kantinnya di mana, ruang kelasnya pun di mana, kan itu. Kemudian juga dengan budaya sekolahnya. Itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib, termasuk dengan proses pembelajaran apa yang nanti akan diikuti, tentu menyesuaikan dengan tahapan perkembangan anak-anak kita ya. Kalau SD kelas 1 kan nggak mungkin langsung ini loh silabusnya kan gitu, seperti itu. Tapi kalau yang SMP kan mungkin sudah bisa, nanti kita proses pembelajarannya akan ini, atau kurikulum sekolah kita ini. Itu kegiatan wajib namanya. Terus ada lagi nanti kegiatan pilihan. Jadi kegiatan pilihan itu kegiatan yang sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Misalnya kondisi kita sekarang misalnya nih untuk SMP kan sudah mulai, misalnya kita terkait dengan tolak judi online, misalnya say no to drugs, tidak menolak narkoba, atau misalnya untuk jenjang SMP yang terkait dengan tahapan atau misalnya tata pergaulan antara dia dengan lawan jenisnya, misalnya itu mungkin di bidang di jenjang SD mungkin yang bagian itu mungkin belum terlalu diarahkan, seperti itu. Itu kegiatan pilihan. Baik, nanti saya perdalam lagi. Nah, ini memang secara umum dulu nih, biar dijelaskan oleh Pak Sugiono. Nah, untuk teknisnya Pak Tomo nih bisa menjelaskan. Berarti hari ini mulai MPLS atau sebelumnya sudah gimana kondisi kalau di SD Islam Al-Falah, Pak Tomo? Baik, terima kasih Pak, para pemirsa dan pendengar di rumah untuk siaran televisi Republik Indonesia. MPLS sampai hari ini sudah kita laksanakan pada hari keempat. Jadi hari pertama kami berfokus kepada mengeksplor anak-anak. Jadi hari pertama hari apa Pak? Hari pertama hari Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025. Anak-anak itu kami ajak datang ke sekolah senang hati. Jadi kita eksplor anak-anak supaya yang kelas 1 Pak ya? Khusus kelas 1 dulu gitu. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Anak-anak kami punya pandangan yang sama dengan guru-guru bahwa anak datang ke sekolah itu dengan senyum. Usahakan anak pulang sekolah juga dengan tersenyum. Jadi buatlah suasana sekolah yang berbahagia, menyenangkan bagi anak-anak, sebagai apa yang kita harapkan sekolah sebagai rumah yang kedua itu benar-benar menjadi kenyataan bagi anak-anak kita. Nah, itu sebabnya maka hari pertama benar-benar kami bagaimana cara anak berbahagia pertama kali masuk sekolah. Jadi acara kami rancang sedemikian rupa, ya tentu anak kita aja bernyanyi-nyanyi, ada bermain game, gerak supaya menyenangkan. Dan jadi tidak ada pelajaran sama sekali ya? Tidak ada pelajaran sama sekali. Kami tutup tanda kasih sayang kami, semua anak itu kami berikan balon berwarna-warni. Senang sekali mereka semuanya. Dan untuk hari kedua di hari Kamis, kami mengenalkan
tata tertib sekolah, dan anti bullying. Tapi perkenalannya yang untuk kelas 1 lagi Pak ya? Untuk kelas 1. Perkenalannya itu kami lakukan guru bermain sosiodrama. Wow. Guru bermain drama di atas gitu. Jadi dalam bermain drama itu guru memerankan sebagai anak-anak didik. Tujuannya supaya anak-anak itu merasa dekat. Loh, ini dunia mereka. Dunia mereka begitu, dan anak-anak juga tahu ini aturan sekolah begini. Kemudian yang boleh di sekolah begini dan yang tidak boleh di sekolah begini gitu. Yang bentuk bullying itu kita kenalkan dari kelas 1 dengan cara sederhana, dengan cara mendekatkan kehidupan kepada mereka. Jadi diharapkan pesannya sampai. Nah, kemudian baru hari ketiga kita perkenalkan tentang kegiatan yang ada di sekolah. Baik kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler maupun kegiatan intrakurikuler di sekolah. Nah, itu pun melalui penampilan anak-anak secara langsung. Contoh kakak-kakak kelasnya kita hadirkan. Misalkan kakaknya pandai bercerita, ya memang kakaknya bercerita di sana. Kalau misalkan kakaknya pandai bernyanyi, ya memang kakaknya bernyanyi di sana. Jadi kita tunjukkan. Kemudian Pak, ada berapa ekstrakurikuler kalau di SD? Ekstrakurikuler alhamdulillah cukup banyak kami khususkan. Di hari Sabtu ada menari, ada menggambar, ada vokal, ada sepak bola, ada taekwondo gitu. Yang pramuka PMR itu masih ada? Pramuka alhamdulillah berjalan dengan lancar, ada gitu. Oh, ada juga. Ada semua lah ya. Okay. Jadi anak-anak diharapkan anak-anak kelas 1 itu bisa lebih termotivasi bahwa anak-anak kita harapkan kita gali semua potensi bakat minat baik akademis maupun non akademis kita layani dengan baik tentunya. Nah, kemudian baru hari ini berjalan pengenalan dengan teman-teman di kelasnya masing-masing gitu. Insya Allah besok kita tutup. Oh, berarti ini bukan hari pertama ya? Bukan, hari pertama masuk sekolahnya serentak semuanya. Sesuai jadwal ini Pak ya, kalender pendidikannya. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi, menarik tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan sekolah bahagia, kemudian menjadi rumah kedua, kemudian sering sekali saya melihat juga tema-tema anti bullying. Iya benar. Yang kalau zaman kita dulu perasaan tidak ada seperti itu ya, tapi kok sekarang menjadi kayak tren yang harus dicegah. Kayak dulu mentalnya kuat-kuat ya. nanti dielaborasi Pak ya. Tapi nanti saya ke Mas Wahyudi. Mas Wahyudi gimana? Anaknya sekolah di mana? Sebelum saya perkenalkan diri dulu ya, Mas ya. Nama saya Wahyudi. Saya orang tua dari Akasa Yudhistira. Kebetulan bersekolah di SD Islam Al-Falah 2 Jambi. Oh, pas kalau gitu. Oke, baik. Kelas 1. Kelas 1. Oke. Nah, gimana hari ini? Ngantar anak sekolah juga sesuai dengan himbauan? Iya, kebetulan hari ini saya juga mengantar anak ke sekolah. Kebetulan saya menyambut baik kegiatan MPLS ini karena di sini anak saya itu kebetulan kurang bergaul kan. Jadi dengan adanya MPLS ini dapat menambah keberanian anak mengenal lingkungan sekitar. Terutama tadi saya lihat ada perkenalan dengan guru, dengan lingkungan sekitar, dengan ruang kelas, dan ini juga kebetulan anak saya kan hobi seperti nonton Pak atau main laptop kadang kan. Sebelumnya saya udah perkenalan juga Pak. Saya lihat lingkungan di labor komputer kan. Di labor komputer ada labor komputer. Jadi biar anak itu merasa betah di lingkungan sekolahnya. Oke, tadi ada yang menarik. Anak saya jarang bergaul, tapi kayaknya semuanya seperti itu deh sekarang. Karena mungkin zamannya berubah ya. Di rumah ada wifi, sudah pegang handphone, akhirnya memang apalagi kalau di sekitar rumah memang tidak ada anak-anak yang seusia ya. Saya pikir sekarang bergaulnya memang bergaul di dunia maya seperti itu. Oke, Mas Wahyudi, terkait dengan MPLS ini, apa yang Mas Wahyudi lihat tadi? Apakah memang kan motivasinya tadi supaya anak bahagia, berangkat senyum, pulang senyum, jadi rumah kedua. Apakah memang itu yang dirasakan oleh anaknya setelah ikut MPLS? Ada percakapan enggak, ditanya enggak anaknya gimana? Senang enggak atau belajar apa tadi atau apa gitu? Iya, jadi Pak gini, kebetulan saya kalau anak itu di rumah kan, saya selalu berbicara
tentang bagaimana kondisi selama di sekolah. Biasanya saya bisa kadang sambil ngantar anak sekolah kan, karena kalau waktu khusus kan nggak ada kan kadang kan, kita nggak sempat. Saya bercerita apa saja ini gimana keadaan sekolah. Kadang mereka bercerita kepada kita apa saja yang terjadi kan. Di situ kita menambah, maksud saya dengan ada MPLS itu anak-anak jadi lebih betah di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Sehingga mereka dari MPLS ini kan terbentuk, guru-guru juga mengetahui karakter anak. Apa-apa yang anak bisa, bakat anak, mulai dari kebiasaan anak, dan karakter anak juga tahu situ Pak ininya. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Tema kita hari ini adalah wujudkan MPLS ramah anak. Nah, saya sudah bersama Pak Sugiono Kabid SMP. Pak Sugiono, ada berapa jumlah SMP Pak di Kota Jambi secara keseluruhan, baik negeri maupun swasta? Ya, jumlah SMP di Kota Jambi totalnya sekarang ada 73 sekolah. 73. Jadi 73 itu terdiri dari 25 yang SMP negerinya dan 48-nya SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat istilahnya secara resminya, atau SMP swasta. Jadi ada 73. Itu secara kuantitas sudah sesuai Pak dengan jumlah penduduk apa Kota Jambi atau masih kurang atau gimana? Kalau diukur secara secara keseluruhan datanya sudah cukup, karena kita bertolak misalnya dari PPDB dulu namanya, sekarang SPMB. Insya Allah anak-anak kita tertampung, artinya bahkan kami masih punya kuota, ya istilahnya sekolah itu yang belum terisi istilahnya, karena memang jumlah lulusan SD-nya kan tahun kemarin ini tahun ajaran 2024-2025 itu sekitar 9.400-an, 1.364, tapi daya tampung kita SMP itu total SMP negeri swastanya 10.000 lebih. Jadi insya Allah kalau dari sisi daya tampung itu jadi tidak sudah mungkin mencukupi. ada anak yang tidak sekolah lah. Ya, gitu, jadi ya. kita seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, masuk sekolah itu Pak, SD maupun SMP itu gratis atau bayar? Kalau untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah negeri itu gratis. Benar-benar gratis. Iya betul. Tidak ada apapun. Nggak boleh. Pungutan tidak ada. Iya nggak ada boleh ragam, pungutan apapun. buku apa? Iya, karena bukunya juga kan sudah dialokasikan pendananya dari dana BUSP namanya. Jadi bukunya sifatnya kayak zaman kita dulu dipinjamkan. Cuman kalau dulu kan ada tulisan tuh, buku ini milik negara dipinjamkan kepada murid untuk dibawa pulang. Rawatlah baik-baik, tahun depan adikmu yang akan menggunakan. Sekarang nggak ada lagi sih. Nah, sekarang dipinjamkan saja dari perpustakaan. Itu kalau di sekolah negeri. Tapi kalau sekolah swasta, misalnya seperti sekolahnya Pak Tomo, tentu masih diberikan keleluasan untuk ada uang sekolah atau SPP atau ya, kalau di swasta memang. Kalau di negeri sudah ditegaskan memang tidak. Oke, baik. Nah, Pak, termasuk di SMA Pak ya? Meskipun bukan bidang Bapak. SMA ada kewenangannya di provinsi ya, nanti saya salah komentar. Kalau pertanyaannya gratis atau tidak, kan gratis juga ya SMA harusnya. Kalau negeri harusnya sama. Harusnya gratis. Oke. Baik Pak Sugiono, terkait kita kembali lagi ke MPLS tadi. MPL tadi materinya kan ada yang wajib, ada yang pilihan. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita bicara mengenai tentunya kan belajar ini tidak hanya akademik seperti yang disampaikan Pak Utomo, tapi juga ada non akademik, dan itu yang sepertinya hari ini kurang. Kalau kita melihat banyak orang-orang yang tidak jujur, banyak yang serakah, banyak korupsi, kira-kira begitu. Ini kan fondasinya kan tentu fondasi dari bawah ya, dari sekolah. Dari SD-nya, SMP, SMA diajari bagaimana karakter mungkin Pancasilanya, ada profil Pancasila Pak ya. Kemudian pribadi yang jujur yang kemudian diharapkan pada saat sampai nanti menjadi pemimpin juga harus seperti itu. Nah, apakah materi dan karakter itu kuat Pak ditanamkan di level SD maupun SMP, khususnya di MPLS ini sudah mulai? Ya, baik. Jadi kalau kita istilahnya kita cermati dari isi regulasi maupun kita tentu harapkan dari sisi implementasinya. MPLS kan kita ketahui tadi kegiatan pertama di
diterima atau dilakukan dibersamai oleh anak-anak kita ketika masuk di sekolahnya masing-masing di jenjang manapun. Nah, tentu harapannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan MPLS itu memang pembangunan karakternya yang lebih dahulu memang. Jadi makanya di Pak Tomo nanti mungkin bisa lebih detail lagi, ada sekarang ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi memang itu full tentang karakter. Soal bangun tidur, kemudian beribadah, kemudian berolahraga. Jadi sampai nanti dia tidur cepat ya Pak Tomo ya. Jadi 7 kebiasaan yang hebat itu memang tentang karakter. Jadi memang kita harapkan pembangunan atau proses pendidikan ini memang tantangannya sebenarnya kan sekarang 2 ya secara umum ya. Pertama terkait dengan peningkatan kompetensi intelektualnya, artinya daya saing, berpikir kritis, bernalar dan sebagainya, tapi tidak kalah pentingnya memang terkait dengan karakternya. Nah itu memang 2 sisi ini harus menjadi fokus kita semua. Artinya anak kita juga pinter secara intelektualnya, tapi juga dia tentu agar dia bisa menjadi pribadi yang paripurna, maka karakternya juga harus mendukung untuk itu. Sebelum ke Pak Utomo, tentu karakter itu tidak hanya bisa diajarkan, tapi tidak hanya diajarkan, tapi juga dengan memberikan keteladanan. Nah, menurut Pak Sugiono, melihat SDM guru-guru kita, apakah sudah mampu memberikan keteladanan dengan karakter yang diharapkan? Kalau hanya sekedar mengajarkan tidak dapat nih. Iya betul. Harus kasih contoh, harus memberikan teladan. Apakah sudah seperti itu? Iya. Guru-guru kita. Guru-guru kita di Kota Jambi selalu kita dorong ya. Artinya kalau kami dari sisi dinas pendidikannya nanti bersama juga dengan lembaga lain, karena tidak bisa sendiri, pasti ada. Kalau kami Kemdikbud atau Kemdikdasmen sekarang ada UPT atau Unit Pelaksana Teknis di daerahnya, ada namanya BPMP, ada kemudian BGP dulu namanya Balai Guru Penggerak, sekarang sudah jadi BGTK. Dan lembaga lainnya tentu sama-sama bersinergi. Artinya guru-guru kita memang ada PMO-nya itu Pak Tomo ya kan. Kalau guru itu, guru tidak akan mungkin sukses mengajar kalau dia tidak mau belajar. Artinya guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya dia memahami dirinya sebagai pendidik yang setiap tindak tanduk perkataan perbuatannya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tentu memang dia harus mencari. Makanya kalau dari sisi standar formalnya sebenarnya sudah sangat cukup, karena standar kompetensi kualifikasi guru itu sudah dilengkapi di situ. Ada standar kompetensi kepribadian, kemudian sosial, baru pedagogis, baru kemudian profesional untuk penguasaan pembelajarannya. Jadi mereka guru-guru kita kan kalau dari sisi standar formalnya sudah S1 minimal ya, kemudian sudah dilengkapi dengan tadi kompetensi-kompetensi tadi, tapi kan itu tidak mutlak kemudian saya sudah punya itu terus saya stuck di situ kan, tidak mungkin. Pasti harus terus, namanya kita menghadapi anak-anak didik kita yang jangankan tahunnya berbeda, harinya berbeda pun anak kita juga, anak-anak kita adalah anak-anak yang dinamis sifatnya. Harus kita bersamai dengan seluruh pengabdian kita. Mungkin seperti itu sih kalau kita memposisikan. Jadi konsisten gitu Pak ya. Konsisten, apakah seperti itu? Baik, saya ke Pak Utomo. Pak Utomo, sebelum masuk ke MPLS lagi, bagaimana menjaga SDM guru-gurunya kalau di Al-Falah? Yang tadi harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Tentang karakter. Yang selalu kami tanamkan adalah pertama semangat kebersamaan antar guru, semangat kekeluargaan antar guru kita bina dulu. Karena bagaimana sistem pendidikan akan berjalan baik kalau misalkan gurunya sendiri di dalamnya kurang baik begitu. Nah, itu adalah upaya yang kita lakukan untuk kegiatan sehari-hari. Namun untuk menghadapi tahun ajaran baru itu kami sudah laksanakan semacam pelatihan yang mendatangkan psikolog dari luar untuk membangun karakter guru. Untuk gurunya ya? Ya, khusus untuk gurunya kita datangkan. Setahun sekali atau narasumber? Ya, kita buat program per tahun gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita datangkan itu bisa meningkatkan karakter guru. Kemudian di samping itu juga menjawab tantangan terbaru, bahwa kebijakan pemerintah tahun ini kan ada yang namanya pendekatan pembelajaran deep learning, itu pun sudah kami laksanakan. Deep learning sehingga diharapkan guru ketika masuk tahun ajaran baru sudah siap gitu. Siap secara mental untuk mengajar dan siap untuk mampu berdiri di depan kelas. Baik, Pak Utomo, rohnya pembelajaran itu kan ada di kurikulum ya? Iya. Nah,
kalau SD sekarang ini kurikulumnya kurikulum apa? Kan kayaknya ganti pemerintahan ganti nih. Ini masih ganti tetap yang sama atau ganti lagi nih? Kurikulumnya. Kurikulum Merdeka ataupun kurikulum nasional yang istilah sekarang terbaru itu yang kami laksanakan. Ya. Oke, dan anak-anak di MPLS ini juga diperkenalkan itu untuk yang SD? Untuk MPLS kami lebih fokus kepada pengenalan awal kepada lingkungan sekolah dulu. Pengenalan kepada tata tertib sekolah dulu. Pengenalan kepada lingkungan sekolah dulu. Lingkungan itu berarti memang diajak keliling gitu Pak, dibaca kelompok-kelompok, keliling sekolah, ini kelas 1, dari kelas 2. sudut ke sudut sekolah, dari ruangan ke ruangan sekolah kita kenalkan. Sehingga anak-anak bisa per kelas gitu. Ada gurunya gitu. Dibimbing oleh 1 orang wali kelas dan 2 guru pendamping. Satu persatu kita datangin ruang demi ruang, kemudian tempat-tempat seperti di mana dia mesti jajan, di mana pergi toilet, di mana pos satpam gitu. Sehingga anak-anak bisa merasa mengenal lingkungan dan nyaman berada di lingkungan itu. Oke. Kemudian terkait tadi ada penekanan, salah satunya adalah memberikan informasi tentang anti bullying. Sepertinya itu menjadi concern ya beberapa tahun belakang, baik itu SD maupun SMP. Apa memang banyak terjadi bullying di sekolah-sekolah dan seberapa parah kalau memang ada? Untuk bullying itu sekolah kami sifatnya pencegahan. Bahwa kita tahu anak itu selain di sekolah, anak juga belajar dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat, dari media sosial. Itu yang dikonsumsi oleh anak. Nah, bisa saja pengaruh-pengaruh dari luar itu membentuk pada karakter anak. Oleh karena itu kami lakukan pencegahan. Yang sudah kami programkan adalah bahwa setiap semester kami datangkan psikolog untuk sosialisasi anti bullying di sekolah. Karena anak-anak diharapkan selain belajar juga dengan tenang, juga belajar dengan nyaman. Bergaul dengan temannya dengan secara baik dan sehat. Itu diharapkan. Baik, saya ke Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, tentu pembelajaran ini kan tidak hanya di sekolah ya. Tadi disampaikan, anak juga belajar di keluarga, belajar juga di media sosial, entah apa yang ditonton, kira-kira begitu. Kalau Mas Wahyudi sendiri gimana cara mendidik anaknya di rumah, kemudian membatasi atau memanage anaknya melihat dunia maya? Kalau saya di rumah itu biasa ke anak itu gini Pak, biasa anak itu bercerita. Setiap ada kegiatan apa aja di rumah, saya biasakan mereka bercerita apa saja yang dilakukan di sekolah. Kemudian kita mencari banyak berdiskusi tentang apa saja yang bisa kita bantu dan mencari informasi dari sekolah, berkolaborasi dengan sekolahnya untuk mencari permasalahan yang ada di sekolah itunya. Biasanya gitu. Terkait dengan media sosial misalnya? Kalau media sosial memang kalau di rumah kami batasin. Untuk anak itu kami batasi Sabtu Minggu kami ini untuk pakai HP ke handphone. Kita sediakan Sabtu Minggu memang spesial untuk khusus untuk anak, untuk mereka bermain HP bebas gitu, bebas emang. Kan kalau hari lain kita Senin sampai Jumat tidak memang ya? Memang benar-benar tidak dikasih? Iya, tidak dikasih ya Bang. Hanya Sabtu Minggu saja? Iya. Kalau terkait anti bullying, apa? Pernah ngobrol dengan anak? Pernah membicarakan? Pernah ada kawannya atau apa? Atau kalau anti bullying belum pernah ada sih, kalau di Alpala belum pernah terjadi ini ya. Atau berdiskusikan dengan anak misalnya, tidak boleh ini, kalau ada kawannya gini lapor, atau menyampaikan gitu. Oh iya, kalau ini misalnya biasanya pernah terjadi dulu anak saya itu kebetulan gini, dia itu kan yang kakaknya dia Zupan, namanya Zupan kan, dia tuh saya tahu wataknya gini karakternya. Dia itu anaknya tidak suka mengganggu, tapi kalau dia diganggu, itu anaknya sering dikejarnya sampai kemanapun. Makanya saya sampaikan ke gurunya bahwa tipe anak saya ini tipenya dia nggak suka ganggu, tapi kalau diganggu dia bakal dikejar sampai mati, gitu ya, bilang. Tapi saya bicara iya Pak ya. Mungkin Pak Tomo juga pernah sampai pot bunga itu dibanting Pak ininya, dibanting depan. Tapi saya kasih tahu kan, emang tipenya gitu. Tapi kalau dia diganggu, memang dia suka itu. Itulah tipe orang beda-beda. Kita sudah dulu meja, jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dan kita masuk ke segmen yang ketiga di Jambi Bicara siang ini tentang MPLS ramah anak. Kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Oke, kita sapa dulu penelpon masuk. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga, Bung. Ya. Pak Riji. Silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, mohon maaf Pak Riji, saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena waktu. Ya, silakan Pak Yudi. Saya di Kesot sama TPRI. Bapak narasumber yang saya hormati, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama dan itu tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya. Judul MPLS ini sebenarnya barang lama, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi terus diupdate ini sesuai dengan situasional yang ada. Yang jelas orang tua, murid sudah lega. Ada juga yang tidak lega masuk sekolah favorit. Itu pasti itu. Nah, karena sekolah favorit itu tidak banyak dibentuk oleh pemerintah. Ini beberapa kali saya. Ini tahun depan ketemu lagi. Apalagi swasta. Sehingga menumpuk terjadi KKN. Terindikasi walaupun sistemnya bagus. Orang dengan orang ini sudahlah. Pemerintah tidak bisa diam. Terindikasi KKN. MPLS artinya masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu ya menentukan kaki menurut saya. Menyesuaikan diri siswa itu di sekolah. Harus ada penandatanganan aturan sekolah tadi disebutkan. Wali murid dengan sekolah, dengan murid tanda tangan. Dibawa sekolah kertas kerja itu, aturan itu. Yang mungkin ditambah dengan aturan sekolah. Ini yang tidak ada. Jelas untuk membentuk disiplin, moralitas, sikap, patuh. Jujur manusia itu sekarang sudah kurang, minus. Makanya kantin kejujuran itu tolong dihidupkan kembali pemerintah. Jangan disepelekan itu. Itulah uji coba anak. Dari kecil, kenapa itu diputus antara kantin kejujuran itu? Nah, orang tua menjadi program terintegrasi dengan peraturan sekolah. Artinya, simetris tegak lurus dengan sekolah. Itu terjadi dulu. Itu yang hilang menurut saya. Goalnya tentu untuk mengerem antara lain kenakalan siswa remaja. Tadi sudah disebut. Berpikiran positif, belajar fokus, solidaritas yang teman dengan teman itu hilang, bukan sebaliknya tidak peduli antipati. Nah, sesuai dengan harapan sekolah bahagia ini tagline-nya Kota Jambi Bahagia, terus diadakan evaluasi, tidak berhenti sampai di situ. Kalau ingin MPLS ini menjadi judul kita pada hari ini, nah tentu terus ada evaluasi secara struktur, sistematis, dan masif. Baik Pak Yudi. Ini pertanyaan. Baik Pak Yudi, terima kasih atas atensinya. Saya pikir tadi sudah banyak catatan dari Pak Yudi yang perlu banyak kita diskusikan. Terkait dengan kalau untuk Pak Sugiono, sekolah favorit yang masih sedikit, atau masih ada memang favorit itu siapa sih yang mulai beli favorit sebenarnya gitu kan? Atau memang karena memang prestasinya banyak di situ, guru-gurunya bagus, atau enggak guru yang bagus itu diratain ke semua sekolah-sekolah begitu. Dan ada KKN karena favoritnya sedikit, semuanya pengen masuk ke situ dan terjadi celah KKN kalau tidak pakai sistem. Gimana Pak Sugiono menanggapi? Ya, terima kasih Pak Yudi, juga para pendengar dan kita semua. Jadi terkait dengan sekolah favorit, tentu kalau harapan kita dari sisi Dinas Pendidikan pengennya semua favorit gitu ya. Artinya kan favorit itu kan yang disukai, pengen kita tentu semua. Jadi yang mulai beli favorit orang-orang di luar? Iya, artinya bukan di kita. Artinya kan itu labeling yang karena faktor apa biasanya oleh masyarakat. Kalau kami melihatnya sih mungkin secara kronologis ya, misalnya dulu ada namanya sekolah rujukan, sekolah rintisan bertaraf internasional, dan sekolah model, nama-nama yang sebelumnya ada. Nah kemudian ya itu tentu kita tidak bisa menyalahkan juga masyarakat, artinya
justru itu menjadi, kalau kami seperti Pak Wali Kota sampaikan, Pak Kepala Dinas sampaikan juga, itu menjadi semacam refleksi juga untuk kita bagaimana sekolah-sekolah ini bisa secara dinamis kemudian terus memperbaiki diri. Artinya kalau dari sisi upaya formal yang mengukur standar layanan sekolah itu kan akreditasi salah satunya. Ya. Nah, akreditasi itu kan lembaga eksternal yang melakukan. Kita di Kota Jambi, khususnya di kami di bidang pembinaan SMP, untuk SMP negeri kita itu, sekolah kita tidak ada yang di bawah B. Jadi 25, Pak Wali juga sudah sampaikan, 23-nya akreditasinya A. Jadi sebenarnya relatif setara. Ya. Hanya 2 yang akreditasinya B. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat juga umumnya variatif, tapi kecuali sekolah masih baru ya. Artinya baru kan sekarang kebijakan untuk yang teknis asesmen nasional itu kan juga seperti itu, atau nanti di masa yang akan datang sudah ada peraturan menterinya tentang tes kemampuan akademik. Jadi setara. Jadi justru kita misalnya dengan sistem SPMB yang kemarin sudah kita lakukan basisnya online, kita berikhtiar mungkin kemampuan kita untuk misalnya menolkan, mungkin ya itu namanya upaya manusia yang dilakukan ya, tapi kita dengan sistem yang kita sudah siapkan dan tentu berpatokan pada rujukan yang ada, kita berupaya untuk meminimalisir, karena ini pendidikan, menyiapkan anak-anak kita. Tentu kita semua berharap seperti tadi Pak Yudi sampaikan, anak-anak kita menjadi kebanggaan kita, integritasnya bagus, karakternya baik, kompetensi daya saingnya, tapi juga tidak kalah dengan tidak hanya antar kita di Jambi, tapi juga dengan dunia yang sudah semakin terbuka ini. Harapan kita itu, maka justru sistem itu kita kembangkan sama-sama supaya kita memperoleh subjek didik yang baik. Harapannya saya ke Pak Utomo. Pak Utomo, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, apa fokus utama, goals-nya dari MPLS setelah ini, terus kemudian anak-anaknya seperti apa? Fokus utama kegiatan MPLS selain pengenalan kelas, juga kami ingin menggali karakter anak-anak supaya anak-anak mempunyai karakter lebih baik ke depannya, begitu. Jadi tadi ada kontrak kinerja atau apa tadi yang diharapkan, semuanya guru, orang tua, siswa, perlu seperti itu? Untuk yang disampaikan Pak Yudi tadi, bahwa kami punya agenda yang biasanya dilaksanakan setelah anak belajar beberapa hari, kemudian setelah mengenal guru, mengenal lingkungan kelas, mengenal teman-teman dan kegiatan belajar juga sudah Ananda alami, kami mengadakan semacam program open class. Di open class itulah kami menghadirkan orang tua datang ke sekolah, kemudian mereka akan kita ajak dialog tentang program kita 1 tahun ke depan, kemudian harapan-harapan sekolah seperti apa, harapan orang tua seperti apa, kita satukan dalam kegiatan open class. Ya. Jadi melalui open class itu tuh program-program sekolah itu bisa diakomodir oleh orang tua, dan diharapkan orang tua juga ikut berperan serta dalam upaya sama-sama membangun pendidikan yang ada di sekolah. Jadi kerjasama antara keluarga, orang tua, dan sekolah itu bisa terjalin. Jadi yang dimau sekolah seperti ini dan orang tua seperti bisa ada titik temunya begitu melalui open class. Nah, ini kebetulan ada Mas Wahyudi yang anaknya sekolah di situ. Jadi memang kerjasama antara orang tua. Betul ya Mas Wahyudi ya? Iya. Jadi menurut saya gini, mendidik anak itu memang tantangan yang luar biasa. Kenapa? Dengan bermacam karakter anak nanti disatukan di satu tempat sekolah, kemudian dengan MPLS ini saya rasa itu memang sebagai wadah yang baik untuk anak bisa mengenal lingkungan sekolah dan menjadikan anak bisa betah di lingkungan sekolah tersebut. Dan ini memang butuh bapak ibu guru yang nanti akan mendidik anak tersebut. Saya rasa. Tadi ada yang menarik, bahkan slogannya KPK sekarang itu jujur itu hebat. Padahal jujur bukan hebat ya, jujur ya biasa-biasa saja harusnya kan gitu. Tapi karena sudah sedikit orang yang berperilaku jujur, seolah-olah jujur jadi hebat. Nah ini bahaya nih kalau jujur jadi hebat ya. Mas Wahyudi gimana terkait dengan karakter-karakter mendidik anak supaya jujur, itu gimana kalau di rumah? Kalau di rumah saya membiasakan anak itu tidak biasa berbohong, memang itu wajib ini ya. Kalau memang ada kesalahan, mereka harus mengakui kesalahan, itunya. Biasanya gitu saya iniin. Berapa, Mas Wahyudi berapa anaknya? 1, 2? Anak saya, anak saya kebetulan 4 semuanya di Alpala semua kebetulan. Kelas berapa? 2 orang kelas 2
di SMP kelas 3 dan kelas 1, 2 orang lagi di SD Al-Falah, 2 kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kalau ekstrakurikuler itu Mas Wahyudi, tadi kalau karakter itu kan dibangun tidak hanya di dalam kelas, tapi dibangun di luar kelas, salah satunya dengan organisasi dan ekskul. Ikut juga ekskul anaknya? Oh betul, ikut yang kemarin yang baru tamat, mereka ikut ke ekskul paduan suara. Yang paduan suara dan? Paduan suara sama olahraga renang itunya. Oke, baik. Itu dulu, karena kita harus jeda. Saya potong dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, kita berada di penghujung Jambi Bicara pada siang hari ini. Sudah banyak yang kita diskusikan, kita perbincangkan tentang MPLS hari ini, dan terakhir saya ingin mendapatkan kesimpulan dari Pak Utomo, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan baik kepada masyarakat, orang tua tentang MPLS. Pendidikan bukan hanya bicara soal kecerdasan, juga bicara tentang bagaimana pembentukan karakter. Nah, untuk keberhasilan itu semuanya, pendidikan bukan hanya titik tanggung jawab dari sekolah saja, tetapi juga peran orang tua, masyarakat untuk sama-sama yuk kita dampingi anak-anak kita, kita kerjasama mendidik, membangun anak kita supaya anak kita tercipta karakter yang diharapkan dan pendidikan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang kita harapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Utomo. Mas Wahyudi, terakhir apa yang ingin sampaikan? Harapan kami sebagai orang tua di sini, didiklah anak kami sesuai dengan zamannya, ditambah dengan pendidikan akhlak dan pendidikan agama, sehingga anak kami jadi anak-anak yang pintar dan anak yang soleh dan berilmu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir nih Pak Sugio, monggo. Siap, baik. Terima kasih pemirsa TVRI sekalian. Jadi kami mengaturkan terima kasih kepada kita semua, para orang tua tentunya yang hari ini dengan penuh antusias, karena kami tadi bersama Pak Kadis, bersama Bapak Wali Kota, berkeliling di beberapa titik sekolah yang merasakan antusiasme para ayah nih, ayah teladan, juga tidak hanya ayah tapi juga ibu, orang tua, wali yang mengantarkan anak-anaknya ini hari pertama sekolah sekaligus juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, macet di mana, tapi kami merasakan bahwa semangat kita semua untuk anak-anak kita, untuk anak-anak Jambi, anak Indonesia ini luar biasa. Mari sama-sama kita, seperti tadi Pak Tomo sampaikan, Mas Wahyudi sampaikan, nggak ada yang bisa hebat sendiri, tapi kita saling bersinergi, berkolaborasi, dan kita sama-sama memaksimalkan, mengoptimalkan anak-anak kita untuk menjadi kebanggaan kita semua. Dan terima kasih kerjasamanya tetap kami harapkan untuk terus, karena ini MPLS baru gerbang pertama, tapi nanti akan berlanjut kepada proses pendidikan, pembelajaran, sampai nanti anak-anak kita menyelesaikan pendidikannya di masing-masing jenjangnya. Itu baru suatu tahap. Berikutnya anak-anak kita menjadi kebanggaan kita semua, membahagiakan kita di dunia dan sebagai umat beragama juga di akhirat kelak. Saya kira itu mungkin dan yang menjadi poin pemimpin kita. Yang amanah. Amin. Ujungnya. Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak narasumber. Demikian tadi dialog kita mengenai MPLS pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.